Selamat pagi Pak Surya. Pagi. Ya, terima kasih sudah hadir di sesi tanya jawab kita hari ini. Jadi hari ini MSI mau bertanya nih Pak, Pak Surya ini direktur dari Kanirana ya Pak ya, Kanirana Coaching gitu. Jadi mau bertanya soal bagaimana sih cara mengurangi atau mengurai kesalahpahaman komunikasi di dalam organisasi. Seperti yang kita tahu, komunikasi itu merupakan cara untuk penyampaian mungkin informasi dengan orang lain. Gimana caranya supaya pesan ini tadi bisa diterima dan dipahami sepenuhnya dengan penerima pesan ini tadi. Nah, karena memang banyak yang terjadi saat ini kesalahpahaman sehingga apa yang dipesankan atau diperintahkan ditangkapnya beda dan itu terjadi miskom gitu. Akhirnya outputnya itu tidak tercapai gitu. Nah, untuk pertanyaannya Pak Surya, bagaimana bentuk kesalahpahaman yang sering kali terjadi dalam komunikasi di organisasi? Bentuk kesalahpahaman yang sering terjadi itu adalah orang memahami satu bahasa dengan persepsi berbeda. Oke. Misalnya, tolong desainkan yang bagus ya. Yang didengar bagus, kata bagus. Tapi persepsi tentang kata bagus dari yang ngomong bisa jadi beda. Ya kan? Menurut yang ngomong, bagus itu standarnya kayak begini. Yang mendengarkan merasa bagus itu standarnya kayak begitu. Mereka merasa sudah benar dengan persepsi masing-masing, tidak mengkonfirmasi. Begitu dicek, terjadi kesalahan, susah ditemukan yang salah siapa. Semua merasa benar kan. Nah, itu hanya pemantik awal tuh. Kalau itu sering terjadi, akhirnya terjadilah permusuhan, kecurigaan, ya, merasa orang jadi dia nggak paham sama saya, Trust isu akhirnya, gitu. Ya. Itu kenapa tuh bisa sering terjadi Pak kondisi seperti itu? Karena orang merasa bahwa yang dia paham itu pasti juga dipahami sama oleh orang lain. Ya misalnya begini, saya cerita yang kisah saya dengan bapak saya. Bapak saya nyuruh saya, nak tolong belikan rokok. Saya belikan rokok. Begitu saya bawa rokok, bapak saya marah. Kok belinya di Samsung? Bapakmu ini kan Emerald. Bilangnya rokok. Betul. Di pikiran beliau Emerald. Ya. Saya mendengar rokok. Di pikiran Ya, Pak saya Surya di Samsung. Ya kan? Gitu. Dan kami merasa sama-sama itu yang benar karena punya kebiasaan. Saya lebih sering lihatnya di Samsung, bapak saya biasanya emang sama-sama benar. Iya. Berarti memang sering terjadi itu karena masing-masing itu punya kebiasaan yang beda gitu ya Pak. Jadi persepsi saya tentang ini itu berdasarkan dari apa yang sering mungkin saya alami, terus apa yang saya yakini gitu ya. Ternyata itu berbeda dengan apa yang orang lain yakini, kebiasaan orang lain itu gitu ya. Bahasa lainnya itu setiap orang pikirannya punya program yang berbeda. Nah, ya. Program itu dibangun dari pengalaman dan kebiasaan. Gitu. Maka karena setiap orang punya pengalaman dan kebiasaan berbeda, programnya beda, maka menerima hal yang sama, responnya pasti beda. Betul. Ya. Oke Pak, kalau misalnya seperti itu Pak, kira-kira nih kalau di dalam perusahaan dampak seperti apa sih yang terjadi? Mungkin selain rusaknya hubungan antar personal gitu ya Pak, apa nih yang bisa terjadi di perusahaannya sendiri? Gini, kesalahpahaman itu adalah masalah lebih dari setengah masalah komunikasi di organisasi manapun. Jadi kalau semua masalah komunikasi dikumpulin, lebih dari setengahnya itu salah paham sebenarnya. Permusuhan yang terjadi di perusahaan rata-rata salah paham. Ketidakcocokan atasan bawahan rata-rata salah paham. Salah paham semua. Nah, akibat bagi organisasi apa? Sebenarnya kesalahpahaman itu menimbulkan tembok yang menghambat. Maka saat salah paham terjadi, yang mestinya gampang jadi susah. Yang mestinya cepat jadi pelan. Yang mestinya baik-baik saja jadi tengkar. Yang mestinya adem-adem aja jadi panas. Ya. Makin banyak kesalahpahaman, makin banyak hambatannya. Otomatis kalau bagi perusahaan, cost-nya makin gede di mana-mana. Betul. Gitu ya. Jadi dampaknya mungkin selain tadi mungkin secara komunikasi itu istilahnya mungkin
mengakar kemana-mana gitu. Iya. Salah satunya ya juga intinya akan cost perusahaan juga jadi Iya. lebih gede seperti itu. Gini, sebenarnya pemantiknya kan kecil ya, Iya, salah paham. iya. Saking kecilnya yang namanya salah paham itu sering diabaikan. Sering dianggap biasa, namanya juga komunikasi, pasti ada salah paham. Padahal begitu dibiarkan, ujungnya bisa sampai kos yang luar biasa, boros. Kobong gitu ya bahasa Kobong. Surabaya. Iya, kobong. Oke Pak, untuk itu Pak, upaya apa sih yang bisa dilakukan untuk mengatasi tadi jangan sampai ini kobong gitu? Itu Ya. gimana Pak? Saya mencoba menjawab dari sisi leader, pimpinannya. Kenapa? Karena pada akhirnya yang namanya inisiatif perbaikan itu harus dari pemimpinnya. Oke. Jadi mulailah dari mencoba memahami keunikan timnya. Jadi Oke. kan punya tim nih teman-teman yang leader ya, pasti punya tim yang langsung direct report di bawah. Cobalah mulai memahami mereka satu persatu, mengenali mereka lebih dalam, termasuk dengan kebiasaan-kebiasaan, termasuk dengan persepsinya. Lalu cobalah berlatih untuk berkomunikasi secara berbeda kepada orang yang berbeda. Jadi jangan, ya pokoknya cara komunikasiku begini. Iya. Aku ki wongnya pancen ngono gitu kan. Iya, iya. Nah, itu yang akhirnya. Aku emang gini Ya aku orangnya emang gitu ya. begini orangnya. Cobalah berkomunikasi secara berbeda sesuai keunikan masing-masing. Oke. Ya. Berarti cara menguranginya mungkin bisa dimulai dari saling memahami karakter A, B, C-nya seperti apa, juga bisa berlaku ataupun mengekspresikan sesuai nih dengan orang satu dengan yang lainnya. Jadi lebih ke memahami dan menyesuaikan gitu ya Pak ya. Betul. Nah, sering-sering ngopi lah. Sering-sering ngopi. Saya kan seneng kopi ya. Sebenarnya bukan hanya soal kopinya. Betul. Aktivitas ngopi itu adalah nuansa egaliter. Saat atasan dengan bawahan sering ngopi, itu mereka sejajar dan bisa lebih saling terbuka. Ya. Itulah saat-saat yang paling tepat untuk kita memahami lebih dalam. Mereka itu orangnya seperti apa, persepsinya, program pikirannya, kebiasaannya apa sih gitu kan. Jadi memahami mereka jangan di meja rapat. Iya betul. Berarti emang sering-sering ngopi, pendekatan secara informal mungkin ya Pak ya. Di belakang layar kita lebih sering ngopi, lebih sering ngobrol. Jadi dari situ tuh bisa memfasilitasi nih kita jadi lebih tahu oh dia seperti ini. Betul. Cara dia menanggapi satu hal itu seperti ini. Betul. Itu ya Pak ya. Nah, kemudian Pak, untuk kalau misalnya seperti itu Pak, kalau orang yang mau kita dekati nih, kita paham melakukan penolakan. Nah, itu solusinya gimana tuh Pak? Nah, ini kalau bicara solusi, gimana kalau orang melakukan penolakan? Iya. Ini ilustrasinya kayak gini. Saya mau jalan ke kantor. Saya biasanya lewat jalan yang sama. Tiba-tiba jalan itu longsor. Pertanyaannya, karena nggak bisa lewat nih, saya tetap maksa lewat jalan itu atau cari jalan lain? Cari jalan lain. Cari jalan lain. Nggak akan jadi solusi kalau saya menyalahkan. Ini pemerintah gimana sih? Ini yang bikin longsor gimana sih? Saya kan sudah, saya dari dulu juga lewat jalan ini. Kenapa harus ada longsor? Kenapa ada longsor gitu kan? Iya. Tapi kita mencari jalan lain kan. Itulah fleksibel. Nah, saat ada penolakan, kitanya mesti fleksibel. Cari cara yang berbeda. Mungkin kita salah memahami dia. Mungkin cara komunikasi kita nggak cocok. Cari yang lain. Jangan kita menuntut orang yang fleksibel. Itu makin susah. Kita yang fleksibel, kita yang cari jalan lain. Dan itu adalah proses continuous improvement, tidak berhenti. Masih nggak pas lagi, cari lagi jalan lain. Masih nggak pas lagi, cari lagi jalan lain. Begitu. Berarti itu benar, berarti sebenarnya effort lebih besarnya berarti ya Pak di leadernya. Ya. Inisiatif duluan, terus juga Betul. berusaha untuk trial and error nih untuk menemukan tadi continuous improvementnya. Nah, dan ini tidak dinilai dari benar salah ya. Iya. Jadi ini juga perlu saya luruskan. Yang inisiatif adalah leadernya. Apakah itu yang benar? Bukan bicara benar salah. Tapi kalau kita mau terjadi perubahan dan perbaikan, maka leadernya yang mesti menginisiasi. Nah, di situ. Ya, itu konsepnya ya Pak ya. Ya. Jadi konsepnya bukan berarti nggak bener nih masa atasan duluan yang reach out gitu ya Pak ya. Tapi it's about ini untuk tujuan kita bersama. Betul. Sebagai leader saya inisiatif duluan untuk memahami supaya nanti kedepannya lebih lancar. Betul. Gitu ya Pak ya. Oke. Kalau ditanya apa saja sih yang perlu dilakukan oleh manajemen agar komunikasi dalam organisasi tetap berjalan meskipun situasi itu banyak ketidakpastian. Ini komunikasi dengan baik itu antara siapa dengan siapa?
dari antar manajemen dengan mungkin tim di dalam organisasi itu Pak. Oke, berarti ini saya menangkap konteksnya misal mengkomunikasikan kebijakan-kebijakan gitu ya. Oke. Kalau mengkomunikasikan kebijakan-kebijakan, nah ini seninya memang berbeda, ya kan? Karena dari entitas organisasi kepada banyak orang. Maka kalau mau lebih mudah, upayakan untuk sebanyak mungkin memvisualkan informasi itu. Jangan tertulis. Karena tertulis itu sering berpotensi salah paham. Contoh ya, saya kasih contoh. Kalau misalnya saya tulis kopi, yang kebayang di teman-teman kan beda-beda. Ya. Ada yang mikirinnya biji kopi, ada yang mikirinnya cangkir kopi. Ya. Padahal maksud saya itu kopi espresso yang kecil itu. Ya mending saya kasih aja gambar espresso, selesai kan? Oh iya. Jadi sebisa mungkin divisualkan informasi-informasi itu. Divisualkan bisa jadi dalam bentuk petunjuk-petunjuk gambar atau mungkin video. Makanya banyak sekarang perusahaan-perusahaan yang budayanya dibuat video tertentu, betul nggak? Betul. Ya, dengan video yang menarik, ya, itu akan meminimalisir salah paham daripada satu set aturan yang tertulis yang itu juga malas bacanya. Gitu ya. Nah, dan orang malas bacanya, betul nggak? Betul. Kecil-kecil lagi. Akhirnya karena malas baca jadinya salah paham. Betul, gitu ya. baca pun screening kan? Iya, screening doang. Yang hal-hal krusial terlewatkan nih. Iya, gitu. baca detail pun orang tetap salah paham. Memahami satu kata itu maksudnya kan ambigu. Betul. Oke, berarti memang untuk dalam organisasi mungkin yang skalanya mungkin lebih besar, bisa menggunakan cara lebih ke visualisasi, juga mungkin penyampaiannya mungkin lebih bagus secara langsung gitu ya Pak, dibanding dengan surat ataupun tulisan yang itu bisa justru meningkatkan kesalahpahaman itu tadi. Betul. Gitu. Baik Pak Surya, mungkin sudah cukup untuk menguraikan kesalahpahaman dan mungkin tips and trick supaya bisa terminimalisir lah ya di dalam organisasi tadi. Terima kasih Pak Surya atas waktunya. Semoga sukses selalu. Kanirana Coaching juga bisa tetap eksis dan berjaya. Terima kasih Pak. Terima kasih.